Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat siang, saya Muhammad Rahul, Dapil Riau. Izin pimpinan, mungkin langsung saja selamat datang Pak Jaksa Agung beserta jajaran dalam rapat Komisi 3 ini. Yang pertama, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan penetapan tersangka kasus dugaan korupsi impor gula mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau dikenal dengan Tom Lembong. Menurut saya itu terlalu terkesan terburu-buru, Pak Jaksa Agung. Dalam antrian proses hukum, publik harus dijelaskan dengan detail konstruksi hukum kasus dugaan tindak pidana korupsi tersebut. Pak Jaksa Agung, jangan sampai kasus ini menggiring opini yang negatif kepada publik dan beranggapan bahwa pemerintahan Bapak Presiden Prabowo Subianto menggunakan hukum sebagai alat politik. Pengusutan kasus tipikor Tom Lembong ini harus jelas, pelaksanaan tugas menegakkan hukum harus selaras dengan cita politik hukum pemerintahan. Indonesia memerlukan persatuan nasional yang kuat dengan tetap menjunjung tinggi tegaknya hukum. Yang kedua, Pak Jaksa Agung, saya ingin menyampaikan kasus di dapil saya, Pak Jaksa Agung, pengaduan masyarakat Provinsi Riau yang sudah dari tahun 2022, kasus payung Islamic Masjid Centernya Provinsi Riau, Pak Jaksa Agung. Kasus ini merugikan negara 43 miliar dan sampai hari ini payung ini tidak bisa digunakan, Pak Jaksa Agung, di Masjid Agung itu. Dan agak anehnya terkesan kasus ini berhenti stagnan, karena dari 2022 sampai 2024 ini tidak ada kejelasan kasus payung Masjid Agung ini. Dan banyak, mungkin Pak Jaksa Agung bisa mengecek di lapangan, kasus ini sudah masuk di TikTok, Pak Jaksa Agung, sudah masuk di TikTok, sudah dibicarakan masyarakat, tapi sampai hari ini tidak ada juga tindakan dari Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau untuk menyampaikan secara terbuka di tengah masyarakat Riau. Dan menurut saya tidak ada kepentingan di sini, Pak Jaksa Agung, tapi menurut saya ini harus transparan, harus terbuka, dan harus diberikan tindakan hukumnya bagaimana. Karena ini sudah mencederai masyarakat Riau, dan ini bisa berkaitan dengan siapapun, dikaitkan dengan si A, dikaitkan dengan si B. Jadi saya di sini malah ingin memberikan kepastian hukumnya, Pak Jaksa Agung dan Pak Kejaksaan Tinggi bisa segera memberitahu siapa yang harus bertanggung jawab di kasus ini, agar tidak berkaitan dengan si A atau si B atau si C. Nah, karena kasihan juga orang-orang tersebut kalau misalnya mereka dikait-kaitkan. Nah, menurut saya di sini ada Kejaksaan Tinggi saya, Pak Akmal Abbas. Menurut saya Pak Akmal harus mengambil tindakan tegas. Segera Pak Akmal, ini kasus hanya di penyelidikan sampai hari ini, dari 2022 sampai 2024 ini kasus ini berhenti, Pak. Malah sekarang isu di masyarakat, di LSM, apa ini diberhentikan? Nah, malah ada bahasa apa ini sudah di SP3 kasus ini. Nah, menurut saya Pak Akmal dan Pak Jaksa Agung bisa memberikan perintah yang tegas kepada Kejaksaan Tinggi Riau untuk kasus ini dibuka transparan di tengah masyarakat. Nah, mau siapapun yang terlibat, ya mereka harus bertanggung jawab, karena ini apalagi masjid, Pak, Masjid Agung kami. Nah, kami kalau mau sholat di sana kadang-kadang bingung, ini payung bisa dibuka atau enggak, ternyata enggak bisa dibuka. Nah, maunya kalau emang enggak bisa, ya jangan dilakukan pengadaan itu. Mungkin itu dari saya pimpinan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.